Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Kisah Injil Minggu Prapaskah kelima yang saya pilih berdasarkan penanggalan liturgi diawali keinginan orang-orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka menyampaikan keinginan tersebut kepada Filipus, dan bersama Andreas, Filipus menyampaikan keinginan tersebut kepada Yesus. Mengapa orang-orang Yunani ingin berjumpa dengan Yesus? Bisa jadi mereka telah mendengar mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, telah mendengar kesan banyak orang mengenai kebijaksanaan Yesus, dan juga mungkin mendengar sikap Yesus yang begitu terbuka bagi banyak orang, terutama mereka yang dianggap kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang mereka dengar tentang Yesus begitu mengesankan bagi mereka. Karena itu, ada dorongan untuk bisa berkenalan dan berjumpa secara langsung dengan Yesus. Kisahnya menjadi menarik ketika mengamati respon Yesus atas permintaan orang-orang Yunani tersebut. Yesus tidak langsung menjawab ya atau tidak untuk menjumpai orang-orang Yunani, tetapi memberi pengajaran mengenai kemuliaan Putra Manusia. Yesus berkata, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan." Putra Manusia adalah sebutan lain bagi Yesus sendiri. Dengan demikian, Yesus membicarakan kemuliaan dirinya yang akan terpenuhi. Kemuliaan yang Yesus maksudkan bukanlah kemuliaan seperti yang dibayangkan para muridnya, yakni mendapat kehormatan di antara manusia. Yesus sedang berbicara mengenai bagaimana ia akan mengalami kematian. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kemuliaan bagi Yesus pada akhirnya adalah pengorbanan diri yang menghasilkan kebaikan bagi yang lain. Tetapi perlu diingat, pengorbanan yang dimaksudkan Yesus bukanlah soal kebutuhan psikologis, yakni rasa suka mengalami derita, melainkan penderitaan yang timbul karena komitmen yang kuat dalam menjalankan kehendak Allah. Itulah sebabnya Yesus berani berkata, "Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, Bapa, mulialah namamu." Bagi Yesus, penderitaan menjadi kemuliaan saat penderitaan itu harus ditanggung karena konsekuensi melakukan kehendak Allah. Yesus memberi kesaksian tentang Allah kepada banyak orang lewat cara hidupnya. Sayang sekali apa yang diwartakannya tidak bisa diterima, dan karenanya ia mendapat perlawanan dari mereka yang tidak menerima pewartaannya. Penolakan itu bukan hanya penderitaan, tetapi juga kematian. Yesus tidak takut kehilangan nyawa asalkan melakukan kehendak Bapa dengan taat dan setia. Karenanya ia berkata, "Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Dengan kematiannya, Yesus menerima kemuliaan dari Allah dan memuliakan Allah. Yesus menginginkan kita juga memperoleh kemuliaan dari Allah seperti dirinya. Itulah sebabnya ia berkata, "Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Siapa saja yang melayani aku akan dihormati Bapa." Yesus menghendaki kita mendapat kemuliaan bersama dirinya. Itu berarti kita pun diminta untuk taat dan setia dalam melakukan kehendak Allah, meskipun karenanya
kita bisa mengalami penderitaan. Tetapi seperti Yesus mendapat kemuliaan karena ketaatannya, kita pun akan mendapatkan hal yang sama jika kita setia. Tuhan memberkati.